Ya, kenapa sih harus dihitan? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, hitan itu adalah memotong. Tapi ingat, jangan dipotong semua. Kemarin ada hitanan massal. Dengar gak lagi viral kemarin? Ada anak yang terpotong. Hati-hati kalau dipotong semua, bahaya itu. Disuruhnya apa? Memotong kuluk. Itu ada helm. Itu helm. Kalau kita pakai motor, helm itu adalah pelindung. Tapi ini helm yang ada di anak kita, itu harus dibuang kuluknya. Kenapa harus dibuang? Saya pernah teringat anak saya waktu dihitan. Karena saya lihatin, itu sebelum dihitan itu dibersihkan sama dokter. Begitu sakitnya dibersihkan, ternyata di dalam itu ada gerendil-gerendil kayak seperti beras. Tahu beras? Itu kotoran-kotoran seperti beras yang besar. Begitu berapa tahun itu tidak dikeluarkan. Ya, makanya kalau hitan jangan lama-lama. Ini orang Jawa katanya 9 tahun baru dihitan ya. Kalau orang Sunda itu sebelum sekolah harus dihitan, apalagi anaknya mau ikut ke masjid. Kenapa? Karena itu ada kotoran yang harus dibersihkan. Ya, yang harus dibersihkan. Maka dihitanlah, dikeluarkan supaya apa? Supaya kotoran itu gampang keluar dan dibersihkan. Dan menurut medis itu adalah juga bukan hanya umat Islam, non muslim pun sekarang ikut hitan. Kenapa? Ketika Islam mengajarkan kepada kita tentang syariat, pasti ada manfaatnya. Salah satunya adalah berhubungan dengan kesehatan. Alhamdulillah, Muhammad Hasan sudah dihitan. Sudah sembuh ya? Sudah bisa jalan ya? Alhamdulillah. Ya, kita dulu dihitan masih ingat gak pakai bengkong. Takut banget, bengkongnya datangnya kapan, jarang-jarang datang. Begitu datang apa? Disumpit pakai papitin, langsung pakai dulu. Red, dibuang ke atas, bengkongnya pulang. Nah, benar. Tapi itu jangka sehari langsung kering, dipurukin gitu. Pasti kita semua ngalamin, siapa tuh? Itu generasi tahun 70-an. Generasi 70-an. Karena mah tergantung maunya kayak seperti apa. Mau dikeritingin boleh. Ya, di sate baunya minta ampun tuh. Di laser, berbagai macam dengan teknologi yang baru. Tapi pada dasarnya itu adalah merupakan syariat Islam. Kewajiban bagi muslim yang mempunyai laki-laki menurut Imam Syafi'i bahwa itu hukumnya wajib untuk dihitan. Kenapa harus dihitan? Karena itu bagian dari toharoh, bagian dari kebersihan. Karena anak mau melaksanakan sholat. Intinya itu. Saya bingung kalau nggak dihitan, jadi bapak-bapak silakan saja nggak dihitan. Itu kalau mau sholat di gereja ini gimana itu bersihnya? Bahaya. Ya. Makanya lebih enteng Islam itu seperti itu, mudah menjalankannya, dihitan. Itulah kewajiban orang tua dan menjadi perjuangan sebagai anak merelakan dirinya dalam rangka apa? Menjalankan syariat Islam yang menjadi milah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau anak-anak sekarang dihitan 7 tahun, 80 tahun. Nabi Ibrahim berapa tahun katanya? 80 tahun. 80 tahun pakai apa lagi katanya? Kampak. Ya, Nabi Ibrahim 80 tahun, tapi usianya berapa ratus tahun? 80 tahun dia. Ya, anggap aja kalau 80 tahun zaman Nabi Ibrahim, ya zaman si Ihsan sekarang. Karena apa? Nabi-nabi terdahulu usianya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Kalau sekarang 60 tahun, kira-kira kalau dihitan 60 tahun, gimana ya? Alot. Tuh, pernah ada orang masuk mu'alaf masuk Islam. Ya, orang mu'alaf masuk Islam maka wajib dia sebagai perjuangannya harus dihitan. Kasihan banget tuh hitannya, aduh kulitnya tuh, udah alot banget. Kita bersyukur anak kita mempunyai anak, orang tua sebagai seorang muslim, anak kita dihitan dengan mudah. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa kewajiban orang tua karena anaknya udah mulai dewasa, anak itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu penting. Salah satu syarat daripada sholat harus suci. Saya tanya, anak-anak kita kesini banyak yang mau ke masjid?
Banyak gak? Diusirin gak? Jangan. Oh berisik. Bang dulu gak pernah jadi anak-anak. Jangan. Justru Nabi senang kalau ketika ada di masjid masih ada suara anak-anak. Kenapa? Harapan yang akan datang mereka adalah generasi-generasi yang akan menggantikan kita semua. Insya Allah yang baca Quran anak remaja, alhamdulillah. Yang baca tahlil nanti anak remaja, alhamdulillah. Yang bangunin subuh anak remaja bukan kakek-kakek, alhamdulillah. Jadi kalau ada anak-anak di masjid jangan diusir. Alangkah yang indahnya orang tuanya bawa anaknya ke masjid. Bu. Ini mah anak-anaknya ke masjid, orang tuanya kagak, makanya anaknya bercanda. Kasih pengertian anak tersebut, betul apa enggak? Nah sebelum ke masjid kalau udah gede sunat makanya. Nah ya kalau belum disunat belakang dulu dah. Kenapa? Khawatir. Kalau belum disunat dia dalam masih keadaan tidak suci. Kalau dekat dengan sholat kita menurut Imam Syafi'i bisa menjadi batal. Ya, Ahsan udah disunat, insya Allah rajin paling depan di masjid. Insya jadi teladan dengan anak-anaknya. Udah sunat belum? Minta sunat. Udah jangan gede-gede, biasanya anak-anak begitu. Saya anak, libur ya besok. Pak saya mau sunat. Kalau anak sudah minta mau sunat, cepat sunati, gak usah. Pak saya gak punya modal, gak usah. Cari modal, yang penting mah bisa sunatnya, yang penting mah syukuran, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak di masjid itu bersyukur. Yang terpenting ajarin dia, nasihatin dia. Nah kalau mau masuk ke masjid, itu namanya orang tuanya dengerin nih. Anaknya suruh mandi dulu, pakaian koko yang terbaik bawa ke masjid. Kalau kamu mau ke masjid, silakan berwudu, kasih sholawatan, biarlah sholawatan, anak-anak seneng. Ini mah, jangan mau sholawatan, gak boleh orang tua kayak begitu. Nanti sebentar lagi, orang tuamu kalau udah meninggal dunia siapa yang menggantikan masjid ini? Betul apa enggak? Yang terpenting sekarang pengertian kalau ada anak-anak sholat, atur anaknya. Bisa selang-selingnya, kalau anak namanya juga bocah. Kalau duduk bareng-bareng begini pasti seret-seretan. Apalagi cubit-cubitan, namanya aja bocah, betul apa enggak? Tapi kalau kita seling, insya Allah anak itu akan belajar satu kali, dia belajar takut sama orang tuanya. Kalau disorong, saya paling belakang. Takut dia. Ya gak apa-apa, takut dulu. Kedua takut, tapi akan menjadi habit kebiasaan. Jadi dia orang yang disiplin. Jangan diusir ya. Ketika anak-anak baca sholawat kan sekarang namanya Sallallahu ala Muhammad. Coba bareng dong. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak yang selawatan bagus kayak itu, anak-anak siapa tuh? Oh anak Budede, Ahsan. Ini mah kakek-kakek. Allahna ala Muhammad. Aduh kakek-kakek mulu. Di generasi mudanya pada kemana? Coba malam Jumat orang yasinan mereka mojok di JB. Salah siapa tuh? Orang tua. Penanaman akidah yang terpenting pada agama kita. Jangan bangga dengan anak kita yang pandai bahasa Inggris. Jangan bangga anak kita dengan pandai Mandarin, matematika. Tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu tentang sholat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat perih. Ketika anak menuju 77 tahun, maka anak disuruh sholat. 10 tahun gak bisa, jepret dikit, gak apa-apa, dikit aja. Jangan dilaporin ke polisi ya. Dikit aja. Nah, sholat. Tapi alangkah lebih indahnya orang tua jangan nyuruh sholat. Jadi orang tua teladan. Kalau anak nyuruh sholat, orang tuanya sholat. Bawa anaknya ke masjid, taruh di pinggirnya. Insya Allah anak tidak akan bercanda. Siap seperti itu? Iya. Kenapa? Begitu penting sholat.
Karena setelah kita bersyahadat tentang keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nih hitan ini adalah merupakan syariat bagaimana perjuangan anak untuk dia dalam mengenai sakitnya, dipelihara dia untuk dipotong kulupnya demi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, ajarin anak-anak kita sholat. Ya, mumpung supaya apa? Supaya dia terbiasa, dia melaksanakan sholat. Ya, kalau orang tidak puasa, walaupun dia tidak puasa, tetap dia menjadi seorang muslim. Walaupun dia tidak haji, tetap menjadi seorang muslim. Tidak zakat, dia tetap menjadi seorang muslim. Tapi kalau tidak sholat, apa kata Nabi? Man taraka salatal khamsi faqad kabara ziharun. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, faqad kabara ziharun, maka dia termasuk orang yang kufur, yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini anak kita suruh sholat, jangan-jangan kita juga orang tua susah banget tentang sholat. Betul apa enggak? Betul, padahal hanya berapa menit sih sholat. Sibuk dengan pekerjaan kita, sholat lupa. Apalagi sholat subuh, padahal hanya 2 rakaat. Kira-kira kalau subuh berapa saf di sini, Ustaz? Banyak banget. Padahal ciri kalau kita lihat ingin kualitas muslim di kampung ini, lihat ketika subuhnya penuh gak masjid itu? Alhamdulillah. Kalau subuhnya penuh kayak awal Ramadan, itu masih ingat awal Ramadan. Ya, awal Ramadan penuh kan? Berarti kualitas muslimnya bagus. Jangankan orang awam, belum tentu Ustadz ya subuh juga ke masjid. Itu apa enggak? Hawanya kenapa? Karena yang diberikan setan ketika subuh itu adalah bukan setan ece-ece, tapi generalnya. Tuh, yang dikirim untuk menggoda manusia. Supaya apa? Tidak melaksanakan sholat subuh. Padahal kita kalau bangun minimal 3:30 bangun. Anak muda masuk bangunin, qum ya naim, qum ya naim. Bangun, ayo bangun, bangunlah. Sholat tahajud. Di sana adalah makomnya ketika kita berdoa kepada Allah, yakin doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya punya anak bandel banget, disuruh ngaji, bukannya ngaji ke JB. Suruh sekolah, pas paginya panggil lagi sama orang tua, gak bisa masuk. Bandel banget. Orang tuanya bangun, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, doakan tuh anak itu biar jadi anak yang nurut, anak yang soleh. Ketika dia tidur, tatap mukanya, bacain sholawat, doakan. Insya Allah anaknya akan berubah menjadi anak yang soleh. Ini boro-boro sholat saja kagak, apalagi sholat tahajud bangun malam. Kalau saya jam 2, 3:30 bangun, pasang tuh HP kita, jadikan HP sebagai amal yang ibadah, alarmnya dipasang. Kalau mau bangun 3:30, jam 3 pasang alarmnya. Bangun lagi jam 3:15 pasang alarmnya. 3:30 pasang alarmnya. Masa nggak bangun juga? Sekali susah, 2 kali susah. Insya Allah paksakan. Langkahkan kaki kita menuju masjid. Insya Allah kita bermunajat di sana, berzikir sambil menunggu datangnya waktu subuh. Karena di sana ada harta karun manusia. Ketika dia kumandangkan adzan subuh, apa kata Nabi? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi apa? 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah fajar, 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu sholat sunnah qobliyah subuh disebut sholat sunnah fajar. Apa? Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Walau kita tidak mempunyai rumah yang mewah kayak di Taman Palem itu. Walaupun kita hidup di kontrakan hanya ukuran 2x2. Bayarannya berapa, Ustaz? 1.500.000. Tidak mempunyai kendaraan yang mewah, hanya punya motor bebek. Itu pun sudah tua, tapi kita mampu ke masjid, mampu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Pada hakikatnya dan dia orang yang paling terkaya dunia dan akhirat. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik
dari dunia dan isinya. Hebat gak? Hebat. Insya Allah tidak kaya di dunia, tapi di akhirat Allah kayakan. Besok bondong-bondongnya setelah subuhnya. Insya Allah. Catat kan? Tuh ada ayam catat. Iya, di Jogokarya di Solo kasih makan, kasih minum, apa-apa tuh, kasih kopi biar untuk menarik di masjid. Bahkan kemarin saya lihat siapa yang melaksanakan sholat di Solo dapat bensin 1 liter. Nggak apa-apa. Uang amal masjid yang diumumin doang 34 juta kasih untuk kemampuan yang masjid. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu pentingnya sholat. Ya. Jadi pentingnya sholat karena apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Yang paling pertama dihisab di yaumal qiyamah as-shalah, yaitu sholat. Fa idza suriha amaluhu wa in fasadat amaluhu. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun baik. Tapi kalau sholatnya dia buruk, semua amalan yang lainnya buruk. Ya. Apalagi sholat. Ketika sholat subuh itu kebaikannya bagikan sholat semalam suntuk. Saya tanya, pernah nggak sholat semalaman? Boro-boro, sholat cuma kada bohong. Padahal melaksanakan sholat subuh itu adalah sholat kebaikannya bagikan melaksanakan sholat semalam suntuk. Dan sholat subuh berjamaah adalah sholat di mana dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah Allah jauhkan dari kepakiran. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah Allah damaikan keluarganya, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Padahal ini kan kadang-kadang kita sholat subuh baru tarhim tuh, baru jam berapa? Karena kan subuh jam berapa sekarang, ayo? Ada yang tahu? Jam 4 lewat 12. Saya tahu tuh pergerakannya. Dari mulai turun, naik, terakhir jam 4 sampai 5. Sekarang udah mulai turun lagi. Ya, saya dulu kalau ingat di kampung Solo, almarhum ibu saya itu, dia bangunin. Kalau nggak bangunin apa? Ngambil air gini. Ayo, bangun. Masjid, diginiin, bangun itu. Nggak apa-apa, gituin aja. Supaya apa? Terasa sekarang. Alhamdulillah. Kalau di rumah susun, saya bangunin. Terserah, bangunin aja. Alhamdulillah. Tuh. Nih. Biasanya baru tarhim, baru adzan. Kata setan, jangan baru adzan. Komat, kupingnya dengar tapi tetap aja yang namanya matanya merem. Ya baru komat aja sholat. Akhirnya, sholat udah salam, tenang kamu bisa sholat di rumah. Udah siang, akhirnya kebablasan tidak sholat tuh. Orang yang tidur gak sholat subuh itu kupingnya dikencingin sama setan. Kencing setan kayak apa ya? Kencing manusia aja kalau makan jengkol baunya bisa ampuh. Apalagi kencing setan. Dan ketika orang-orang yang ngaku muslim sholat subuh, dia tidak mau sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat subuh, apalagi malamnya kemarin habis nonton bola, ya ikutkah syukurannya tuh sama Messi sama itu? Kayak Indonesia penontonnya doang. Apalagi pas finalnya waktu subuh, boro-boro melek aja habis itu tidur. Kenapa? Kalau kita sampai malam mampu melek, kopi segala macam. Tapi ketika waktu subuh, kenapa kita terasa ngantuk banget? Betul apa enggak? Bukannya sholat ke masjid, tapi balik ke rumah tidur. Akhirnya bablas, tidak sholat subuh, maka orang tersebut dikencingi setan. Na'udzubillah. Itu pentingnya sholatnya. Ingetin anak-anak kita, istri kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita dasari anak-anak kita dengan keimanan kepada Allah, kalau kita dasari anak-anak kita dia mampu melaksanakan sholat, insya Allah anak-anak itulah kelak tentunya yang akan menjadi penolong buat kita semua. Jangan bangga anak kita sarjana S2 lulusan Amerika, apalagi menjadi seorang dokter. Ingat B.J. Habibie, seorang dia mantan presiden, maka seorang presiden orang yang EQ-nya dia paling pintar di Indonesia dibandingkan EQ kita. Kita nggak seberapanya dengan EQ B.J. Habibie. Tapi kenapa? Betapa sedihnya dia ketika dia dalam keadaan sakit, istrinya meninggal dunia. Ainun
anak-anaknya berada di Jerman, anak-anaknya berada di orang tua. Betapa sedihnya ketika sakaratul maut, anak-anaknya tidak ada di hadapan kita. Padahal dia adalah orang yang pintar, pendidikan tinggi. Kita ingin berharap dengan anak-anak kita didasari ilmu-ilmu agama. Masukkan tuh ke pesantren, gak usah takut. Keluar SD, masukin pesantren. Kamu mau masukin pesantren tega banget. Bukan masalah tega. Justru kita menginginkan anak kita dasarnya agama dengan baik. Sehingga apa? Ketika kita sakaratul maut, ketika kita berada dalam akhir hayat kita, datang anak kita yang mentalkinkan la ilaha illallah. Datang lagi anak kita yang satu yang membacakan surat Yasin. Bagi kalau ada anaknya 4, cowoknya 4, ceweknya 2, syukur alhamdulillah. Maka ketika meninggal dunia, alhamdulillah. Kalau anak-anak kita pintar dalam agama, yang memandikan anak kita, alhamdulillah. Yang menyolatin anak kita, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kalau memang anaknya itu anaknya yang menjadi imamnya, yang manggul 4 orang kemana ke kuburan, anaknya, alhamdulillah. Setelah sholat dia yang mendoakan, senantiasa mendoakan anaknya, alhamdulillah. Betapa bahagianya ketika orang tua sudah meninggal dunia mempunyai anak yang soleh. Maka jangan usah khawatir, anak kita pondokan, pesantrenkan. Saya punya anak 4, yang ada 3. Keluar SD, pertama pondokin di Sukabumi. Nangis sama teman-temannya, mondok sono, ntar kamu diapa-apain sono mana? Makannya begini. Jangan dengerin itu setan-setan. Anak pertama gak apa-apa, pondokin. Walaupun kita tiap minggu gak betah, emaknya yang biasa jarang keluar, emaknya perjuangan ke sana. Malum saya orang kerja gitu. Alhamdulillah, anak pertama mondok, anak kedua ketiga udah otomatis tuh. Kakakmu mondok, yuk mondok. Sampai nomor 3 alhamdulillah mondok. Karena nomor 3 kemarin terakhir sakitan di sono, mondoknya deket aja gak apa-apa. Alhamdulillah di KU Khairul Ummah di sana. Anak saya paling kecil SMA. Ya, alhamdulillah Bu Dede juga anaknya mondok. Kita doakan anak-anak kita yang mondok, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang, diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena harapan kita bukan dunia. Lebih baik kita wariskan untuk anak kita adalah ilmu daripada mewariskan harta. Betul apa enggak? Harta begitu pulang belum tentu anak kita ingat. Anak kita buat bapak emaknya udah meninggal dunia. Yang ada apa? Rebutan waris. Betul apa enggak? Kenapa? Karena memang kalau sudah meninggal dunia dan namanya rebutan waris itu panas. Kenapa? Setannya itu benar-benar dia menggodanya. Kenapa? Karena gara-gara waris hancur keluarga semua. Gara-gara waris saling bunuh. Betul apa enggak? Tapi kalau kita wariskan pada anak-anak kita ilmu, pendidikan, justru insya Allah dia akan melindungi kita semua. Alhamdulillah. Itu. Yang terpenting satu, akidah pada anak-anak kita. Yang kedua, ajarin sholat pada anak-anak kita. Bawa ajarin kita, anak-anak kita untuk ke masjid. Dan anak-anak kita mari kita didik di masjid supaya dia menjadi generasi penerus kita. Karena insya Allah kalau masjid ini terus berlangsung, masih ada anak-anak kita yang mengisi kelak menjadi imam di penceramah. Siapapun orang yang terlibat dalam pembangunan masjid ini, dari pikiran, harta, kekayaan dan bendanya yang ditahukan di masjid itu tersebut, kebaikannya akan mengalir buat kita semua. Tapi kalau masjid ini tutup, wassalam, kebaikannya tidak akan sampai lagi kepada kita semua. Anak yang terbaik kenapa? Ketika dia orang tuanya meninggal dunia, yang dipikirkan apa? Emaknya punya utang apa kagak? Emaknya dulu udah haji apa belum? Jadi pikirin. Kalau ada hutangnya diselesaikan dulu. Walaupun hartanya tidak ada, jangan ribut doang hartanya. Ketika ada hutang, maka anak itu wajib membayarnya sesuai dengan porsinya. Kalau laki-laki 2 kali, ya perempuan sekali. Jangan mau hartanya doang 2 kali kan? Itu selesaikan. Yang kedua, orang tua kita itu banyak banget nih hartanya. Seandainya dia itu udah mampu untuk haji, tapi dia tidak bisa haji. Karena sekarang kalau daftar haji 30 tahun yang akan datang baru bisa haji. Kemana duitnya, Ustaz? Nggak tahu, urusan mereka.
Kalau orang tua kita pernah haji, yuk keluarkan dulu tuh buat badal haji. Murah kok badal haji, paling 10 juta. Insya Allah keluarkan tuh badal haji. Doa kita dengan membadalkan haji, insya Allah kita pun bisa haji dan umroh. Alhamdulillah. Ingat itu. Oh, orang tua kita kayaknya ini hartanya masih banyak nih, ada masjid lagi dibangun, keluarkan dulu untuk wakafnya, baru sisanya untuk anak-anak kita. Itu kalau dikelola oleh anak yang soleh. Kalau kagak, widih, baru 7 hari aja udah mana surat rumah. Waduh, kalau ketika udah jadi berantem rebutan itu, betapa tersiksanya orang tua di dalam kuburnya. Kenapa tersebut? Sawahnya gara-gara kita tidak memberikan nilai-nilai agama terhadap anak-anak kita. Yang penting anak kita jadi sarjana, jadi ilmuwan. Tapi karena kurang agama, ketika disuruh nyolatin saja dia pakai ruku dan sujud, tidak bisa. Disuruh mandiin tidak bisa. Pada langkah-langkah indahnya, ketika di saat-saat terakhir, itulah anak-anak kita yang tentunya yang akan mendoakan, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Sahibul Bait menyantuni anak-anak yatim. Ini adalah satu hal, memang menyantuni anak yatim bukan hanya bulan apa biasanya. Haram ya. Lebaran anak yatim, tapi setiap saat. Karena apa? Ana wa katibul yatimi hakada fil jannah. Kata Nabi, aku dan bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagikan apa? Bagikan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Dan yakinlah, wa fi amwalihim haqqun lisaili wa mahrum. Ingat, setiap harta yang kita dapatkan, salary tiap bulan itu semuanya bukan milik kita. Tapi di situ ada milik mereka, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kalau harta kita ingin berkah, maka yang sedikit itu harus keluarkan. Kenapa harus keluarkan? Dengan infak dan bersedekah. Karena dengan infak dan bersedekah adalah mensucikan daripada harta kita. Kalau kita tidak keluarkan, maka ibarat kita minum 1 gelas. Kalau air yang kita mau minum itu suci dan menyucikan, tiba-tiba dia terkena bangkai, pakai kecil aja, pakai jejak misalkan, apa jadinya air tersebut? Menjadi air yang najis. Begitu juga harta kita kalau tidak keluarkan infak dan bersedekahnya, maka harta kita akan menjadi apa? Akan menjadi kotor. Dan yakinlah, apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita wakafkan, akan menjadi fakir buat kita. Setiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Jam berapa Ustaz? Tanya enggak? Jangan ada. Kalau udah ngomong dikit lagi ya. Ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Yang pertama, malaikat itu berdoa apa? Allahumma anfiq munfiqan halban. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita tahu malaikat doanya dikabul oleh Allah karena malaikat adalah makhluk yang terbebas daripada dosa. Maka orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, alhamdulillah nih pada malam hari ini, ayo pisangnya dimakan, jeruknya dimakan, supaya ini menjadi ladang ibadah dan insya Allah akan menggantikan Sahibul Bait karena mendapat doa malaikat. Allah akan tambahkan rezekinya dan Allah akan berikan keberkahan karena mendapat doa malaikat. Jadi kalau kita ingin menjadi kaya, senantiasa bersedekah, senantiasa berinfak dan sedekah. Ya. Tapi yang kedua, malaikat pun berdoa. Bagaimana doa malaikat yang kedua? Allahumma amsik, membersihkan halban. Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi mereka-mereka yang pelit. Hartanya banyak, mobilnya banyak, anak yatim sebelahnya kelaparan. Orang miskin pati jombo sebelahnya kelaparan. Jangan sampai kayak begitu ya. Kita lihat tetangga kita kiri kanan makan apa enggak. Tetangga kanan kiri kanan ada anak yatim enggak. Bila perlu emaknya enggak apa-apa.
Zaman bapaknya nggak ada, emaknya ya udah sekalian emaknya nggak apa-apa. Tapi setujuin dulu. Nah itu, dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah, rumahnya mewah, banyak sekali, tapi dia tidak mau berinfak dan bersedekah. Masjid gak beres-beres kayaknya itu dibangunnya. Mau ditingkatin, gak ada modalnya. Gak beres-beres. 5 tahun, 10 tahun gak beres-beres. Majlis taklim apalagi gitu. Ya, itu infak dan bersedekah. Itu amal yang akan kita taruh. Mungkin sekarang kita banyak uang. Silakan makan di cafe, misalkan di Carrefour di sana makan, habis semuanya, masuk ke toilet. Tapi justru harta kita yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu kelak dia akan menjadi penolong buat kita semua. Insya Allah. Jangan pelit. Orang yang pelit, Allahumma amsik mumsikon halfan. Ya Allah, berikanlah kerusakan pada mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nih teladan kita malam hari ini, kalau ada acara-acara silakan santunan anak yatim. Lihatkan, insya Allah akan berikan keberkahan rezeki. Kenapa? Yang kita dapatkan talabul halal ilallah, fariidatun ilallah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban dari Allah. Pak, bapak yang haram juga susah. Kata dia begitu. Gak usah begitu. Kita berusaha untuk mencari yang halal. Kenapa? Idza dakhala al-halal yakhrujul halal. Nih, apabila masuk ke dalam perut kita yang halal dengan cara yang halal, nafkah yang halal, maka keluarnya pun yang halal. Artinya apa? Rezeki yang kita berikan untuk istri kita, untuk anak kita, makan kita dengan cara yang halal akan memberikan hal positif yang berkah, yang baik. Insya Allah keluarganya menjadi keluarga sakinah, terbebas daripada percekcokan. Insya Allah menjadi keluarga yang tentram. Anaknya mudah melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena dari makanan tadi. Tapi sebaliknya, idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Kalau masuk dalam perut kita yang haram, maka keluarnya pun yang haram. Di makanan yang kita makan, dicerna, sari-sarinya diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke otak, patas, butek mulu anak kita. Pas rapor kemarin merah mulu, tuh ya, omelin mulu ya. Padahal salah orang tua, jangan diomelin ya kalau rapatnya kecil. Ya, kenapa? Masuk ke dalam perut kita, kadang-kadang kita sakitan mulu, betul nggak? Stroke lagi penyakitnya kita. Kenapa? Semua penyakit karena berasal daripada makanan. Mungkin ada hak orang lain yang kita makan. Makanya hati-hati. Kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin berkah, maka kita harus berhati-hati di dalam mencari rezeki yang halal. Dan mungkin kita mencari rezeki yang halal, tapi ingat infak dan sedekahnya. Kenapa? As-shadaqatu tatba'ul bala. Dengan sedekah maka akan mencegah daripada bencana dan malapetaka. Ini sekarang lagi heboh kan, gunung meletus di mana-mana, betul enggak? Cianjur, Sukabumi, tempat saya Cianjur, Sukabumi, saya orang Sukabumi. Kemarin terjadi gempa. Bahkan kemarin yang mau pulang ke Lampung itu ombak naik gede banget. Kemarin di Pantai Mutiara ikan-ikan pada kebelakangan. Apakah ini akan terjadi kiamat? Sudah terjadi kiamat sugro. Tapi bagaimana dengan kiamat kubro? Tapi yakinlah, ketika saudara-saudara kita terkena musibah di Cianjur, di Sukabumi, gunung meletus Semeru, ada kebaikan buat kita dengan mendoakan mereka. Insya Allah. Ada kebaikan buat kita menyumbangkan sebagian hartanya untuk mereka. Maka insya Allah kampung ini, Jakarta, Cengkareng, Kapuk, insya Allah terbebas dari bencana dan malapetaka. Jadi kalau kita rungsep hidup, banyak sodako. Kalau kita banyak-banyak sakit, banyak sodako. Jadi kita sakit, udah ngumpulin teman-teman saudara, pakai santunan anak yatim. Mungkin itu dosa-dosanya akan terhilangkan dengan kebaikan tersebut. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa gak usah panjang lebar malam Minggu. Ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan pada malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan sekali lagi Muhammad Ahsan Patria yang sudah dihitam, mudah-mudahan beliau sekali lagi diberikan jadikan anak yang soleh,
Anak-anak yang taat kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga besok acara resepsi mudah-mudahan tidak hujan. Artinya hujannya pindahin aja tuh kemana? Ke laut sana. Pokoknya daerah sini nggak usah hujan, nggak apa-apa. Insya Allah hujannya tetap berkah, kita tidak akan bisa untuk menghalangi hujan. Hujan itu adalah merupakan karunia Allah. Dan mudah-mudahan besok sampai selesai hujannya dipindahkan dulu. Mudah-mudahan besok resepsinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau lebihnya minta maaf, mungkin ada kata-kata yang salah, itu adalah dari kebodohan saya. Kalau memang itu adalah yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.